untuk para istri yang suaminya tergoda sama perempuan lain. Biasanya mereka akan merubah penampilan, jadi lebih merawat diri, jadi lebih cantik, jadi lebih lembut, jadi rajin masak misalnya. Iya benar, itu semua perlu, karena kita harus bercermin kenapa sih suami bisa tergoda perempuan lain. Tapi satu yang perlu kita ingat, semua itu percuma kalau kita tidak menyerahkan segalanya kepada Allah. Jadi yang harus kita lakuin adalah ke Allah dulu. Serahin semuanya sama Allah dan minta petunjuk Allah. Ya Allah, saya harus ngapain sih? Ya Allah, saya harus gimana nih supaya suami saya kembali kepada saya, seperti itu. Ya, karena banyak kejadian yang larinya ke perawatan, perubahan diri, jadi langsing, jadi cantik, tapi tetap suaminya pergi. Beda sama yang deketin Allah, suaminya kembali. Ketika kita melihat ada sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, misalnya ada yang menyukai sesama jenis kemudian dipertontonkan ke depan umum, jangan pernah kita menghujat dia atau kita mempermasalahkan, kita omongin terus, kenapa sih kayak gini, kenapa sih gitu sih, kenapa, nggak perlu. Atau ada orang yang utangnya banyak banget, nggak perlu kita bahas-bahas, kita omongin, nggak perlu, itu urusan mereka. Tapi kita doain supaya mereka berubah, supaya masalahnya cepat selesai, dan supaya keluarga kita dilindungi dari hal-hal yang seperti itu. Kita nggak pernah tahu yang terjadi di depan kita, jadi jaga mulut kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga mata kita, jaga telinga kita. Jaga, banyakin doa, banyakin zikir, minta perlindungan sama Allah. Ketika kita melihat ada orang yang gak sholat, ada orang yang pakaiannya terbuka banget, gak pakai jilbab, terbuka lagi, apa sih yang harus kita lakuin? Berdoa. Cukup berdoa dalam hati kita. Gak perlu tuh kita bahas-bahas, kenapa sih tuh orang gak sholat, kenapa sih bajunya terbuka banget, kenapa sih, gak perlu. Kita gak pernah tahu yang terjadi di depan. Bisa jadi dia nantinya akan lebih soleh dari kita. Yang terlihat buruk di depan, di luar, belum tentu dalamnya buruk. Bisa jadi sholatnya lebih rajin daripada kita, tapi kita gak tahu. Bisa jadi hatinya dia lebih bersih daripada kita. Bisa jadi Allah lebih sayang sama dia daripada sama kita. Jadi kita jangan pernah menilai orang lain. Sibukin aja diri kita sama dosa kita sendiri. Ada loh istri yang suka ngeluhin suaminya, kenapa sih main game terus? Kenapa gak bantuin aku beres-beres rumah? Rasulullah aja mau bantuin istrinya beres-beres rumah. Rasulullah aja mau bantuin istrinya masak, menjahit, dan lain-lain. Kenapa sih kita harus banding-bandingin suami kita dengan Rasulullah? Yang jelas beda jauh. Kalau kita pengen suami kita akhlaknya seperti Rasulullah atau mendekati Rasulullah, kitanya sendiri gimana? Kitanya udah perbaiki akhlak kita belum? Jadi jangan kebanyakan menuntut pasangan kalau kitanya juga nggak memperbaiki diri. Perbaiki diri kita dulu, nanti dia akan berubah juga. Karena jodoh itu cerminan dari kita loh. Kalau kitanya baik, dia akan baik. Doain, doa, nggak ada yang lebih keren daripada doa. Ada seseorang nih yang datang minta tolong sama kita, minta bantuan sama kita. Kemudian dia benar-benar yakin kita bakal bisa nolong. Bahkan sampai dia berdoa gitu. Dia sungguh-sungguh tapi dia gak ngejar-ngejar kita. Akhirnya apa? Kita berusaha untuk bisa bantu dia. Tapi ketika kita tahu dia minta tolongnya bukan ke kita doang, tapi ke yang lain juga, akhirnya gimana? Kita akhirnya mikir, oh minta ke yang lain juga, ya udah deh ke yang lain aja kalau gitu, gak usah ke aku. Jadi kita gak ngusahain untuk dia. Begitu juga dengan Allah. Ketika kita hanya fokus minta pertolongan Allah, Allah akan menolong kita. Tapi ketika kita berusaha mencari yang lain juga, akhirnya Allah malas. Oh minta bantuan yang lain, ya udah silakan ke yang lain, gak usah ke aku. Gitu loh teman-teman. Ya, jadi kalau udah ke Allah, ya ke Allah. Jangan mikirin pertolongan yang lain dari selain Allah. Ada satu kisah nyata. Jadi orang ini tuh orang alim, rajin sholat, rajin ngaji, sholatnya bahkan tepat waktu. Tapi doanya gak dikabul-kabulin sama Allah. Bahkan kalau dilihat-lihat
makin hari makin susah, makin hari makin berat masalahnya. Dan ternyata dia ini selalu mengeluh, selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Kenapa sih aku yang udah capek-capek sujud malah susah, malah makin susah hidup aku? Kenapa dia yang jarang sholat hidupnya makin senang, makin enak? Dia selalu mengukur kebahagiaan dengan uang, kebahagiaan dengan materi. Teman-teman, kenapa bisa Allah nggak ngabulin doanya? Karena dia tidak bersyukur. Makanya kita ingat lagi, kita udah bersyukur belum? Bersyukur, nanti ditambah sama Allah. Mau ditolong sama Allah? Mau ditolong secepatnya sama Allah? Kalau iya, jangan pernah terbesit di pikiran kita untuk meminta pertolongan kepada selain Allah. Jangan pernah. Kalau kita udah waktunya bayar hutang, udah waktunya bayar rumah, udah waktunya bayar cicilan, dan kita bingung, nggak ada sama sekali di depan mata uang kita tuh nggak terbayangkan. Jangan pernah mikirin pertolongan selain Allah, apalagi mikirin mau minjem hutang riba yang baru. Kalau kita mau ditolong sama Allah, bener-bener ke Allah aja udah. Kalau kita coba-coba ke yang lain, Allah nggak bakalan nolong. Makanya itulah bedanya, ada orang yang bersolawat cepat ditolongnya, ada juga yang nggak ditolong. Kenapa? Karena yang nggak ditolong ini masih suka mikirin yang selain Allah gitu. Jadi harus bener-bener ke Allah ya.